Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Senang dan bahagia banget bisa berjumpa kembali bersama kalian semua. Walaupun hanya lewat video pembelajaran ini, harapannya kalian semua tetap semangat ya dan sehat selalu. Oke, agar tidak terjadi pemborosan waktu, pertemuan kali ini mari kita belajar bersama-sama tentang listrik statis. Jadi, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang listrik statis. Di sini nanti kita belajar mengenai muatan listrik. Pada pertemuan pertama kita belajar mengenai muatan listrik. Pernahkah kalian mendengar kata listrik statis? Apa sih yang dimaksudkan dengan listrik statis itu? Sebelum kita ke arti secara teoritisnya, saya mengajak kalian untuk menyimak video yang ada di slide ini. Ini adalah salah satu video penerapan dari listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nanti bisa kalian praktekkan dan kalian coba di rumahnya masing-masing ya. Halo semuanya, kali ini Ibu akan mempraktekkan dua percobaan penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Percobaan yang pertama, alat dan bahan yang kalian gunakan sangatlah sederhana. Yang pertama yang kalian butuhkan ada penggaris. Yang kedua ada plastik. Yang ketiga ada sobekan kemas. Percobaan yang kedua, alat dan bahan yang kalian gunakan sangatlah sederhana juga. Yang pertama, yang kalian butuhkan adalah botol minum. Yang kedua, sedotan. Yang ketiga, kertas origami. Tapi tidak menutup kemungkinan kalian juga bisa menggunakan kertas biasa ya. Kita lanjut saja ke percobaan yang pertama. Untuk percobaan yang pertama, kita gosokkan penggaris ke plastik kurang lebih 5 menit ya. Kemudian kita dekatkan penggaris ke sobekan kertas. Apakah yang terjadi? Yang terjadi sobekan kertas akan menempel ke penggaris yang kita gosokkan ke plastik tadi, seperti magnet. Percobaan yang kedua, yaitu kita letakkan botol minum di atas meja terlebih dahulu. Kemudian kita gosokkan sedotan ini di kertas origami kurang lebih 5 menit ya. Setelah itu, kita letakkan sedotan ini di atas botol minum dan arahkan jari telunjuk kita
ke ujung sedotan yang kita gosokkan ke kertas origami tadi. Apakah yang terjadi? Mari kita simak baik-baik. Yang terjadi adalah ujung sedotan yang tadi digosokkan ke kertas origami akan mengikuti jari telunjuk kita. Inilah fenomena yang berkaitan dengan listrik statis. Mengapa demikian? Penasaran kan? Yuk, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Halo semuanya, kali ini Oke, dari video tadi dapat kita simpulkan bahwa listrik statis adalah kumpulan muatan listrik yang sifatnya diam atau tidak mengalir dan perpindahannya terbatas. Jadi, di sini ada 3 kata kunci. Muatan listrik, sifatnya diam, dan tidak mengalir. Berarti apakah listrik statis tidak ada aliran listriknya? Tentu tidak. Terus apanya yang diam? Yang diam itu adalah kumpulan muatan listrik yang dalam jumlah tertentu tidak mengalir selama tidak ada daya. Loh, terus bagaimana muatan yang tidak mengalir dapat dialiri listrik? Agar muatan-muatan tersebut dapat dialiri listrik, maka muatan-muatan itu harus didekatkan dengan muatan yang dialiri listrik. Tanpa kita sadari bahwa benda-benda di sekitar kita ada yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif, dan ada yang bermuatan netral atau jumlah muatan positif dan muatan negatifnya sama banyak. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di rumah kalian masing-masing pasti memiliki lampu kan? Dimana ketika saklarnya di-on-kan, maka lampunya pasti tidak menyala kan? Nah, mengapa hal itu terjadi? Mengapa demikian? Apakah muatannya tidak ada? Atau apakah muatannya hilang? Tentu tidak. Muatannya tetap ada. Hanya tidak ada daya yang diberikan. Begitupun sebaliknya. Ketika saklarnya di-on-kan, maka lampunya akan menyala dan muatannya bergerak. Kenapa hal itu terjadi? Penasaran kan? Untuk hal ini nanti kita pelajari di bab berikutnya, yaitu tentang listrik dinamis. Oke, tadi pada pengertian listrik statis, yaitu kumpulan muatan listrik. Di sini kata kuncinya yaitu muatan listrik. Pada hakikatnya benda tersusun dari atom. Jadi benda-benda itu tersusun dari atom. Atom-atom terdiri dari 3 muatan listrik. Yaitu yang pertama muatan positif, atau kita sering disebut sebagai muatan proton.
Yang kedua, muatan negatif atau sering disebut dengan elektron. Dan yang ketiga, muatan netral atau muatan neutron. Oke, mari kita simak satu-satu. Yang pertama, muatan listrik positif atau proton. Muatan positif atau proton hanya ada di inti atom atau di tengah. Jadi letaknya yang ini ya, yang warna hijau. Ini adalah muatan positif yang letaknya di inti atom. Sedangkan muatan negatif atau elektron berada di kulit atom atau yang mengelilingi atom. Sedangkan muatan netral atau neutron sama kayak muatan positif atau proton. Dia letaknya di inti atom. Nih, di gambarnya berwarna merah. Yang warna merah ini itu merupakan neutron. Jadi, proton dan neutron itu letaknya di inti atom. Jadi, kesimpulannya, atom terdiri atas dua bagian. Bagian yang pertama yaitu inti atom. Inti atom ini meliputi dua, ada proton dan ada neutron. Dan bagian yang kedua ada kulit atom. Kulit atom yang dimana kulit atom ini dikelilingi oleh elektron. Sehingga rumus dari inti atom sama dengan proton ditambah neutron. Oke, itu tadi berkaitan dengan atom. Sekarang kita ke sifat muatan. Sebelum kita ke sifat muatan, kita harus terlebih dahulu mengetahui bahwa muatan itu dibedakan menjadi dua jenis. Ada muatan positif dan muatan negatif. Berdasarkan sifat muatan, benda dibedakan menjadi dua. Ada benda bermuatan sejenis yang jika didekatkan akan saling tolak-menolak, dan benda bermuatan tak sejenis jika didekatkan maka benda akan saling tarik-menarik. Sedangkan nanti ditambahkan ya, sedangkan berdasarkan daya hantarnya benda dibedakan menjadi dua. Ada konduktor dan isolator. Konduktor itu yang bisa mengantarkan panas dan isolator tidak bisa mengantarkan panas. Oke, pertemuan kali ini sampai di sini dulu ya. Silakan dipelajari dan dipahami kembali berkaitan dengan materi muatan listrik tadi. Jika ada yang mau ditanyakan dan belum jelas, silakan japri ke Bu Grace ya.